warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini bisa berjumpa lagi dengan Miss Rin dalam pembelajaran tematik. Oke, sebelum kita mulai, yuk Miss Rin pengen lihat semangatnya. Udah ya Kas? Mana senyummu? Oke. Saifuddin kelas. Oma Kulsum, mana senyum manismu? Alhamdulillah. Bismillah, kita mulai pelajaran kaki ini dengan penuh semangat dan konsentrasi. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang muatan pelajaran IPA. Masih ingat materi IPA beberapa minggu yang lalu tentang tulang, otot, sendi? Nah, untuk hari ini kita akan membahas kembali materi itu. Untuk mengingatnya, Mesin akan memberikan kalian sebuah video animasi tentang tulang. Perhatikan. Yang dari rangka manusia. Rangka manusia adalah susunan dari tulang-tulang yang saling berhubungan dan membentuk tubuh manusia. Rangka manusia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, rangka kepala atau tengkorak, kedua, rangka anggota gerak, dan yang ketiga, rangka badan. Berikut ini adalah gambar rangka kepala. Kalian bisa memperhatikan bagian-bagiannya ya. Anak-anak, rangka kepala itu mempunyai fungsi, yaitu untuk melindungi otak, indera penglihatan, indera pendengaran, dan saluran pernapasan bagian atas. Selanjutnya, bagian rangka yang kedua adalah rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak dibagi menjadi 2 bagian, yaitu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Jadi anak-anak, 2 rangka anggota gerak tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Rangka anggota gerak atas membentuk tangan dan rangka anggota gerak bawah membentuk kaki. Bagian rangka selanjutnya adalah rangka badan, terdiri dari 3 bagian, yaitu tulang dada, tulang panggul, dan tulang belakang. Anak-anak, apakah ada yang tahu fungsi dari tulang dada? Ya, betul. Tulang dada berfungsi untuk melindungi paru-paru dan jantung. Anak-anak, kalau tulang panggul fungsinya untuk apa ya? Tulang panggul itu fungsinya adalah untuk melindungi alat pencernaan kita dan alat reproduksi kita. Nah, kalau untuk rangka badan berikut disebut tulang belakang. Tulang belakang berfungsi untuk melindungi saraf dan susun tulang di tubuh kita. Sudah mengingat materi tentang tulang? Alhamdulillah. Nah, untuk pelajaran tentang tulang, kita akan terus membahasnya sampai nanti di pertemuan minggu depan. Kenapa kita bahas begitu detail? Karena tulang merupakan salah satu organ tubuh manusia yang sangat penting. Kenapa penting? Ya, karena fungsinya. 1. Tulang membentuk tubuh manusia ataupun hewan bertulang belakang yang lain. Jadi, ketika bentuk tulangnya berbeda, maka hewan itu juga bentuknya berbeda. Kalau manusia, karena tulangnya terbentuk susunan seperti itu, maka manusia punya susunan yang sama. Dari kepala, bahu, tangan, lengan, bahkan sampai kaki, sampai ke bawah, semuanya sama. Yang kedua, fungsi tulang yang sangat penting yang lain adalah rangka atau tulang melindungi manusia agar organ dalam yang ada dalam rangka. Jadi misal nih, dalam perut rongga dada ada paru-paru, ada jantung, ada hati. Kemudian tulang rusuk yang di belakang melindungi manusia juga. Dari apa? Agar organ yang dalam perut terjaga dengan baik. Ketika manusia mengalami benturan atau kemudian tidak sengaja mengenai suatu benda keras yang lain, maka yang pertama kali akan melindungi adalah selain kulit adalah tulang.
Dengan adanya tulang, otak yang ada di dalam manusia akan terus berada di situ dan tahu tidak, otak itu dilindungi oleh kerangka yang disebut sebagai tengkorak yang sangat kuat sekali dan tidak mudah rusak. Nah, salah satu fungsinya yang memang agar melindungi otak nih yang bersih dengan saraf banyak banget ini tidak mengalami gangguan atau tidak mengalami cedera. Karena kalau sekali saja rusak, maka untuk mengobatinya butuh waktu yang sangat lama dan itu pun belum tentu sembuh. Maka jagalah badan kalian dengan baik. Nah, fungsi yang ketiga. Fungsi yang ketiga adalah, kalau tadi dibilang untuk membentuk tubuh. Membentuk tubuh itu maksudnya, oh ini kepala di atas, gitu maksudnya. Kaki di bawah. Nah, yang ketiga ini adalah untuk menegakkan tubuh. Kalau manusia berjalan dengan kedua kakinya, tidak dengan tangannya. Kerangka manusia dan kerangka hewan mamalia seperti kera misalnya, itu hampir serupa tapi berbeda. Berbeda apa? Bentuk tulangnya. Kalau kerangka manusia, kalian pernah lihat tengkorak yang atau gambar ini yang pernah misalnya share dulu, itu bentuk tulang belakangnya lurus. Nah, lurus ini membantu manusia jadi apa? Badannya tegak lurus. Kemudian kakinya terbuat dari tulang-tulang pipa yang lurus memanjang. Itu membuat apa? Kakinya jadi terlihat panjang, tegak lurus. Nah, ketika berdiri, maka tulang-tulang akan menopangnya. Tulang manusia akan menopangnya jadi tegak lurus, jadi bisa berdiri tegap. Fungsi yang keempat adalah ini bekerja sama dengan otot, organ gerak aktif yang bernama otot. Rangka ini akan bergerak dengan kerjasama otot. Otaknya kita berpikir memerintah, tangan bergeraklah. Maka otot tangan akan bergerak dan membuat rangka dan tulang yang di dalam tangan juga ikut bergerak. Terus yang terakhir, fungsi yang kelima. Fungsi yang kelima adalah sendi. Sendi itu yang ada di sekitar tulang itu ya, membuat manusia juga bisa bergerak dengan lebih leluasa. Bayangkan kalau tidak ada sendi, maka tulangnya akan kaku, tidak bisa bergerak. Tapi karena ada sendi, ada sendi engsel nih di tangan, ada sendi putar di kepala yang bisa berputar, ada sendi putar juga di lengan sini, jadi tangan kalian bisa berputar, kaki bisa mendang karena ada sendi engsel. Itu juga salah satu fungsinya, akhirnya membuat manusia jadi bergerak. Bayangkan kalau semuanya sendi putar, tangan berarti jari-jarinya ini ke engsel ini. Kalau jari ini hanya engsel, tapi kalau putar semua atau engsel semua, tentu tidak akan membuat dia jadi lebih mudah bergerak, malah jadi bingung semua, pergerakannya jadi tidak terkontrol. Tapi Allah Maha Baik, luar biasa Allah dalam menciptakan manusia. Allah menciptakan sesuai dengan keperluan dan kepentingan manusia. Nah, untuk itu kita harus senantiasa menjaga kesehatan dan menjaga tubuh kita agar tidak mudah terluka ataupun tidak mudah rusak. Bagaimana caranya? 1. Bergerak dengan hati-hati. Hati-hati itu maksudnya jangan terlalu kemudian takut, kan seperti itu. Maksudnya hati-hati, berpikir ketika mau bertindak. Ketika mau menyeberang misalnya, tengok kanan, tengok kiri. Jangan sampai ketika kita menyeberang, kemudian jangan sampai ya, jangan sampai kita tertabrak. No. Kata apa? Karena ketika terluka atau tulang kita terluka, untuk mengobatinya itu butuh waktu lebih lama. Dan ketika sudah sembuh pun, itu butuh penyesuaian lagi dengan kondisi sebelumnya ketika belum terluka. Coba kalian tanyakan kepada teman-teman, saudara, atau tetangga, atau mungkin orang tua kalian, atau kalian sendiri pernah mengalaminya. Itu butuh waktu yang sangat lama untuk sembuh dan butuh kesabaran yang sangat luar biasa. Jadi hargai tubuh kalian dengan apa? Hati-hati ketika belum mau bertindak. Yang kedua,
ketika kalian melakukan suatu pekerjaan, kemudian kalian merasa sudah cukup lelah, maka beristirahatlah, tidur, atau istirahat dulu, duduk. Ketika kalian larut capek, maka berhenti sejenak, atur nafas kalian, biarkan tubuh kalian untuk beristirahat sejenak. Jangan sampai tubuh kita menjadi terforsir melakukan semua kegiatannya. Terforsir itu berarti melakukan semuanya dengan terpaksa. Kasihan tubuh kalian nanti. Terus yang ketiga, tadi apa yang pertama? Hati-hati ketika mau bertindak. Jadi ketika mau jalan misalnya, jangan asal jalan. Lihat, di depan ada batu enggak? Jangan-jangan di depan ada batu atau ada air, kemudian kita terpleset. Oh, itu sakit dan akan berbahaya jika kemudian melukai organ tubuh yang lain, tulang, otot, ataupun organ dalam yang lainnya. Yang kedua, beristirahatlah. Ketika kalian sudah bekerja, maka berikan waktu tubuh kalian untuk bekerja. Itu beristirahat, jangan sampai terus-terusan bekerja. Yang ketiga, konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Nah, untuk memberikan contoh kepada kalian, macam-macam kelainan pada organ tubuh manusia yang berkaitan dengan tulang atau organ gerak pasif, Michelin akan memberikan beberapa gambaran telah ini. Oke? Terus amati dan fokus. Rakitis merupakan penyakit akibat kekurangan vitamin D. Penyakit ini menyebabkan pelunakan tulang sehingga tulang akan mudah patah atau bengkok. Untuk tulang anggota gerak bawah biasanya akan tumbuh lurus. Akan tetapi karena penyakit ini akan berubah menjadi huruf O atau X. Untuk mencegah agar tidak terkena penyakit rakitis, kita harus banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Banyak banget ya, nanti bisa kita cari bersama-sama. Penyakit selanjutnya adalah polio. Kalau rakitis tadi karena kekurangan vitamin D, kalau polio, hal ini disebabkan karena suatu jenis virus yang menyerang sistem saraf manusia. Orang yang terkena penyakit ini akan mengalami batuk dulu, demam, seperti halnya ketika kalau kita mengalami penyakit flu. Nah, lama-kelamaan leher akan terasa kaku, otot badan juga terasa sakit, dan pada akhirnya tubuh menjadi lumpuh dan tidak bisa digerakkan kembali. Penyakit ini termasuk penyakit menular loh. Cara pencegahannya adalah dengan melaksanakan imunisasi polio ketika masih bayi dan selalu menjaga kebersihan diri. So, tetap waspada ya, jaga kebersihan diri kita. Kelainan selanjutnya adalah gangguan pada tulang belakang. Gangguan tulang belakang ini ada yang disebut lordosis, kifosis, dan skoliosis. Pada tubuh yang sehat, maka seharusnya tulang punggung itu berdiri tegak. Akan tetapi karena kelainan ini, maka ada yang berbentuk lordosis. Tulang akan menonjol ke belakang, tulang paling atas, melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan menghadap posisi kepala tertarik ke belakang. Nah, yang paling atas tuh, pundak aja seakan-akan ke belakang. Kemudian kifosis adalah kelainan tulang belakang yang terlalu membengkok ke belakang. Jadi, ini seperti orang tua, walaupun masih kecil, tapi bisa saja seperti orang tua yang membungkuk, seperti nenek-nenek atau kakek-kakek. Kemudian skoliosis. Skoliosis ini kelainan yang tulangnya itu seperti berbelok. Coba kalian perhatikan dan amati satu-satu. Ada beberapa faktor menyebabkan penyakit atau kelainan ini. Hanya saja untuk usia anak-anak memang banyak kasus yang terjadi karena kurangnya perhatian pada menjaga posisi tubuh ketika sedang berdiri misalnya, ketika sedang membaca buku, apalagi ketika sedang menulis di atas meja. Kalau kita terbiasa menulis di atas meja yang terlalu rendah, maka bisa menjadi kifosis. Kenapa kifosis? Karena tubuh terlalu membungkuk. Atau ketika kita terbiasa menulis miring-miring, kemudian jadi kebiasaan, itu akhirnya menjadi skoliosis. Nah, berbahaya banget kan
Untuk mencegahnya, maka kita harus selalu membiasakan kebiasaan yang baik dengan selalu tegak ketika kita duduk ataupun berdiri. Bahkan ketika bermain HP atau menggunakan laptop, tablet, tetap harus dalam posisi yang tegak. Sesekali tenggangkan tubuh kalian agar tubuh selalu dalam keadaan yang sehat, jadi tidak terlalu terforsir dalam satu gerakan tertentu saja. Osteoporosis, kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini disebabkan tubuh tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Nah, penyakit pada tulang ini karena dia kekurangan zat kapur. Akibatnya, tulang menjadi rapuh sehingga mudah retak atau patah. Biasanya, orang yang menderita osteoporosis adalah orang yang sudah lanjut usia. Supaya tidak terkena osteoporosis, kita harus banyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung banyak kalsium. Nah, kekurangan ini menyebabkan ketika nanti orang itu berjalan, misalnya jika yang kekurangan adalah tulang punggung, maka ketika dia berjalan, dia akan seperti membungkuk. Membungkuknya itu bukan karena sengaja membungkuk, tapi karena memang tubuhnya tidak bisa lagi ditegakkan. Ada lagi yang kemudian dia mengalami osteoporosis atau pengeroposan di bagian tulang pinggul misalnya. Itu jauh lebih parah, jalannya tidak hanya membungkuk, akan tapi dia juga tidak bisa menggerakkan anggota-anggota tubuh yang lain. Kakinya sudah tidak bisa digerakkan dengan sempurna. Bisa saja dia tidak bisa berjalan ataukah membutuhkan alat bantu lain seperti kursi roda misalnya. Nah, selalu jaga diri dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi ya girls. Anak laki-laki juga tidak kalah penting. Ketika nanti dia banyak beraktivitas, kemudian dia kekurangan zat kapur, dia akan mudah terluka, atau ketika dia jatuh akan mudah untuk patah tulang. Artritis adalah radang sendi yang mengakibatkan munculnya rasa sakit dan terkadang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi pada tulang. Supaya tidak terkena artritis, kita harus membiasakan diri mengkonsumsi makanan sehat dan menghindari makanan yang memiliki kadar lemak tinggi. Nah, lihat, dicontohkan di situ tangannya jadi membengkak. Nah, membengkak ini karena di dalamnya tulang mengalami peradangan. Jika terlalu parah, maka tulang-tulang yang di situ tidak bisa digerakkan dengan baik dan bisa terjadi di tubuh manapun. So, perhatikan apa yang dimakan ya. Ankilosis. Ankilosis merupakan gangguan pada sendi yang mengakibatkan sendi tidak dapat digerakkan. Dicontohkan di sana digambarkan tulang seperti menyatu jadi satu karena adanya penyatuan tulang yang ada di sana. Nah, kalau seperti itu maka tubuh sama sekali tidak bisa digerakkan. Agar tidak terkena itu, maka tulang harus sering dilakukan pergerakan. Contohnya dengan berolahraga. Dan yang pasti, olahraga harus didukung dengan konsumsi makanan yang sehat. Tetanus merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri tetanus. Bakteri ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui bagian tubuh yang terluka. Contohnya ketika menginjak paku ataupun benda-benda tajam yang lainnya. Supaya terhindar dari penyakit tetanus, kita harus segera membersihkan bagian tubuh yang terluka dan menutup bagian yang luka tersebut supaya bakteri tetanus tidak dapat masuk ke dalam tubuh. Nah, jika sudah terkena, maka kita pun bisa segera mengobatinya dengan cara apa? Datang ke tempat kesehatan yang terdekat, seperti contohnya puskesmas, rumah sakit, ataupun klinik terdekat. Dan untuk mencegah agar tidak terkena tetanus atau agar tubuh kita kebal dari penyakit tetanus, maka kita bisa melakukan imunisasi yang dilakukan secara berkala dan teratur.
Jika sudah melakukannya, maka insya Allah tubuh kita akan kebal terhadap penyakit tetanus. Fraktura atau patah tulang. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik karena naik kendaraan ataupun karena terjatuh. Dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai melukai kulit atau otot, sehingga penampakannya masih sama, tidak ada yang luka, tapi dalamnya tulangnya sudah tidak lurus lagi. Yang kedua, sampai menyopek sampai terjadi luka. Penyakit selanjutnya adalah fisura atau retak tulang. Kelainan tulang menimbulkan kertakan pada tulang akibat kecelakaan, misalnya jatuh, terpeleset, dan lain-lain. Untuk fraktura, bedanya dengan fisura adalah fraktura itu tulang benar-benar terpecah atau terbelah ataupun benar-benar lepas dari bagian tulang yang lainnya. Sedangkan fisura, dia hanya mengalami sedikit keretakan atau sedikit perbedaan di dalam tulangnya. Untuk penanganannya juga berbeda. Kalau fraktura, dia harus dioperasi, harus dibuka. Tapi ada beberapa kasus juga cukup dilakukan pembebatan atau memasang gift seperti yang ada pada gambar. Kemudian menghindari pergerakan tubuh yang berlebihan. Dengan cara apa? Misal jika dia tangan, maka tangannya lebih baik untuk digendong, ataupun jika kaki, maka sebaiknya dia tidak menggunakan kakinya terlebih dulu untuk berjalan. Dia bisa menggunakan alat bantu berupa kursi roda ataupun penyangga badan. Nah, keduanya sama-sama memerlukan penanganan khusus. Bisa sembuh insya Allah, hanya saja butuh waktu yang lumayan lama tergantung pada satu, tingkat keparahan lukanya. Yang kedua, konsumsi dalam tubuh. Kalau dia terbiasa makan makanan yang sehat, insya Allah dia akan lebih cepat sembuh. Jika tidak, maka akan butuh waktu yang lebih lama. Dan yang ketiga, karena usia. Jika usianya semakin tua, maka penyembuhannya akan semakin lama. Jika dia masih muda, maka penyembuhannya akan jauh lebih cepat dibandingkan orang-orang yang sudah tua. Nah, itu tadi beberapa contoh berkaitan dengan kelainan organ pasif atau organ gerak pasif manusia, tulang. Jaga diri kalian, hargai tubuh kalian, berperilaku yang baik, hati-hati ketika berpikir, konsumsi makanan yang sehat, dan ciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Berdiri yang tegak ketika kalian berjalan, kemudian duduk dengan posisi punggung yang lurus, berdiri duduk dengan posisi punggung yang tegak, agar tulang belakang kalian, apalagi kalian selama masa pertumbuhan masih punya banyak waktu untuk memperbaiki bentuk tulang kalian, maka buatlah atau ciptakanlah perilaku atau kebiasaan yang baik. Hargai tubuh kalian, syukur yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah Allah memberikan semuanya kepada kita tanpa kekurangan apapun. Maka kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluknya, adalah untuk menjaga setiap organ tubuh kita agar tetap sehat dan bisa digunakan untuk beraktivitas, bisa digunakan untuk beribadah, dan terus berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Oke, sampai jumpa pada pertemuan yang lain. Semoga bisa diberi kesempatan yang lebih baik lagi kita untuk belajar. Terima kasih untuk perhatian kali ini. Sebelum kita akhiri, ucapkan semangatnya. SDII bersatu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.